Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas jenis-jenis data untuk perkuliahan metode penelitian psikologi. Saya pikir ini sudah dibahas ya di statistik ya. Ini cuma mungkin mengingatkan kembali gitu karena pembahasan tentang terkait jenis data ini sangat penting ya, terutama untuk melakukan penelitian. Jadi jenis-jenis data seperti diketahui ya, sebenarnya ini merupakan istilah ya, ada beragam istilah ya. Jadi ada yang menggunakan istilah scales of measurement, types of measurement, types of data, ya itu semua merujuk pada hal yang sama ya, yaitu jenis-jenis data. Di sini saya menggunakan istilah types of data atau jenis data. Jadi ada beberapa jenis-jenis data, nominal, ordinal, interval, rasio, ya dari yang paling dasar sampai yang paling kompleks ya. Mungkin ini juga sesuai peruntukannya ya, bukan semakin kompleks tapi sesuai peruntukannya. Nah, kita akan membahas jenis-jenis data ini satu persatu ya, tapi sebelumnya kita akan membahas dulu mengapa kita jenis data itu penting ya. Jadi pengetahuan terkait jenis data itu akan mempengaruhi proses penelitian ya. Jadi dengan mengetahui jenis data kita bisa membayangkan gitu ya, informasi apa yang kita butuhkan gitu dari responden, dari partisipan. Ya, ini sangat terkait dengan nanti bagaimana kita menyusun pertanyaan atau pilihan jawaban yang tepat ya diajukan kepada responden. Juga terkait analisis statistik apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi mungkin masih ingat ya kalau data interval rasio itu kalau korelasi misalnya kita bisa menggunakan korelasinya Pearson ya, tapi kalau datanya di tidak interval rasio ya, datanya nominal, ordinal ya, kita harus memakai korelasi jenis lain ya, misalnya Kendall ya, Spearman ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya, perbedaan dari masing-masing data ini. Yang pertama kita akan membahas data nominal, yaitu data nominal prinsipnya sebenarnya kategorisasi ya, bersifat kualitatif yang tidak berarah ya. Jadi data merupakan kategorisasi responden yang tidak mengindikasikan arah. Jadi merupakan label yang sifatnya kualitatif ya, kualitatif ingat ya. Jadi efek dari kualitatif itu maka angka adalah data dalam data nominal itu tidak bermakna ya. Maksudnya seperti apa? Ya, ini saya berikan contoh ya. Jadi misalnya data gender responden ya. Data pria wanita, 1 pria 2 wanita. Nah, ini di sini adalah data nominal ya, karena angka di sini tidak bermakna ya. Jadi 1 dan 2 bisa diganti angka apa saja yang mewakili. Misalnya 8 adalah pria, 9 adalah wanita gitu ya. Atau 88 itu pria, 9 itu wanita. Jadi nanti dalam pengisian data itu di SPSS atau di Excel itu ada dalam kolom gender, ketika kita menggunakan 1 pria 2 wanita, maka setiap subjek akan mendapatkan label 1 jika dia pria, 2 jika dia wanita gitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi 1 2 itu tidak bermakna gitu. Jadi bisa kita ganti skor apapun ya, asal berbeda ya antara pria dan wanita gitu ya. Nah, tidak berarah di sini maksudnya adalah walaupun pria itu skornya 1 dan wanita 2, tidak berarti wanita lebih dibanding pria dalam gender gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Nah, contoh lain misalnya data jurusan pendidikan ya. Misalnya 1 teknik, 2 sosum, sosiohumaniora, 3 kesehatan, 4 sains, 5 agro ya. Nah, tidak berarahnya walaupun agro itu 5, nanti dalam dataset bukan berarti dia lebih baik dari teknik ya, karena sekali lagi ini hanya label kualitatif gitu ya. Itu yang perlu diingat untuk
data nominal. Ya. Selanjutnya kita akan membahas data ordinal. Nah, kalau tadi data nominal itu tidak memiliki arah, ya, data ordinal itu sekarang sudah memiliki arah, ya. Sudah memiliki arah namun jaraknya tidak jelas. Maksudnya bagaimana? Nah, data ordinal sudah memiliki arah atau tingkatan namun tidak diketahui jarak pasti antar tingkatan. Contohnya ya, data yang melibatkan label yang berarah ya, misalnya porsi makanan kecil, sedang, besar gitu ya. Nah, di sini arahnya jelas ya, dari kecil ke besar ya. Dari kecil ke besar itu besar lebih daripada sedang dan kecil gitu ya. Kemudian sedang itu lebih besar dari kecil. Itu arahnya sudah jelas gitu. Nah, namun di sini jarak pastinya tidak diketahui ya. Selama ini datanya seperti ini, kita tidak tahu jarak kecil ke sedang itu seberapa besar gitu ya. Jarak antara kecil ke sedang tidak sama dengan jarak dari sedang ke besar ya. Karena kita tidak tahu jaraknya, nah maka ini disebut data ordinal. Nah, misal kita memberikan label di sini 1 itu kecil, 2 sedang, 3 besar, ya walaupun besar itu skornya nanti 3, namun tidak berarti 3 kali lebih besar daripada kecil. Gitu. Oke. Nah, contoh lainnya mungkin biar lebih jelas, data yang melibatkan ranking, misalnya juara dalam lomba menggambar. Ya. 1 juara pertama, 2 juara kedua, 3 juara ketiga. Arahnya jelas, 1 lebih indah dari 2 dan 3, 2 lebih indah dari 3. Namun kita tidak tahu jarak pastinya. Ya. Juara pertama tidak berarti 2 kali lipat lebih bagus dari jarak kedua. Gitu. Oke. Itu data ordinal. Nah, sekarang kita berpindah ke data interval ya. Nah, bedanya data interval adalah dengan data ordinal adalah selain memiliki arah, jaraknya jelas sekarang ya kalau data interval. Namun dia tidak memiliki nol mutlak ya. Maksudnya bagaimana? Nah, kita bahas ya. Jadi prinsipnya data interval itu memiliki arah, ya, jaraknya sudah pasti, namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya seperti apa? Hasil skor tes matematika. Ya, tes terdiri dari 10 soal, setiap jawaban benar bernilai 1. Jadi misal ya, siswa A itu menjawab benar 7 soal, nilai tes sama dengan 7. Siswa B menjawab benar 9 soal, nilai tes 9. Nah, data memiliki arah yang jelas dan jarak yang pasti. Arahnya jelas ya, jadi yang lebih tinggi ya, berarti dia lebih pintar dalam tes tersebut ya. Kemudian jaraknya pasti ya, selisih antara skor 7 dan skor 9 itu jelas ya, jadi 2 jawaban benar ya. Selisih antara skor 5 dan skor 10 jelas 5 jawaban benar. Jadi yang skor 10 itu menjawab 2 kali lipat dibanding yang skor 5 gitu ya. Menjawab benar 2 kali lipat dari yang skornya 5 gitu. Nah, namun di sini tidak ada nol mutlak. Ingat ya, data interval tidak memiliki nol mutlak. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, jika misalnya siswa C mendapatkan nilai 0 ya, karena dia tidak menjawab tidak ada jawaban yang benar, namun bukan berarti C tidak memiliki kemampuan matematika sama sekali gitu ya. Jadi walaupun dia dapat 0, pasti dia masih memiliki kemampuan matematika gitu. Nah, itu yang paling penting ya terkait data interval. Nah, ada atau tidak adanya
nol mutlak ini nanti yang akan membedakan data interval dan data rasio gitu ya. Nah, jadi kalau data rasio itu seperti data interval, namun data rasio di sini sudah memiliki nilai nol mutlak ya. Jadi memiliki arah, jarak jelas, ada nol mutlak. Contohnya seperti apa? Misalnya terkait data kepemilikan sesuatu ya, misalnya jumlah pensil yang dimiliki, jumlah buku ya. Nah, kalau jumlah pensil misalnya arah jarak jelas ya, A memiliki 5 pensil, B memiliki 1 pensil. A memiliki 5 pensil lebih banyak dari B ya. Nah, kemudian ada nilai mutlak di sini, nilai nol mutlak ya. Jadi jika C ya memiliki 0 pensil, berarti C tidak memiliki pensil sama sekali, gitu ya. Nah, contoh lain misalnya gaji ya, uang yang dimiliki ya, atau kalau dalam eksperimen itu misalnya dalam penelitian banyak itu menggunakan waktu reaksi ya. Misalnya waktu reaksinya dia 1 menit ya dibanding individu lain yang waktu reaksinya 5 menit ya. Pasti itu jaraknya pasti yang 5 menit itu bereaksi 5 kali lebih lama dari yang bereaksi 1 menit. Nah, kalau 0 berarti 0 mutlaknya tidak ada waktu reaksi gitu ya. Oke, itu tadi data nominal ordinal interval ratio ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kaidah umum ya dalam jenis-jenis data. Jadi prinsipnya ya, operasi matematika ya, aritmetika itu misalnya penjumlahan, ya, pengurangan itu hanya bisa dilakukan pada data interval dan rasio ya. Contohnya ya data kepemilikan tadi novel itu sifatnya rasio. Kepemilikan pensil. Jadi bisa dihitung berapa rata-rata jumlah novel yang dimiliki mahasiswa ya. Juga dengan IQ ya yang interval ya. Nah, kenapa IQ interval ya? Nanti bisa didiskusikan ya. IQ bisa dihitung rata. Jadi rata IQ mahasiswa Fakultas Psikologi kita bisa melakukan perhitungan itu. Tapi kalau untuk data nominal ya seperti misalnya gender tidak bisa dihitung rata. Karena kalaupun kita hitung rata secara lahirnya itu bisa, secara nyatanya itu bisa, namun dia tidak bermakna gitu ya. Kita hanya bisa menghitung frekuensi. Misalnya dari 20 responden, 10 itu pria, 10 itu wanita. Jadi kalau tadi skor nominal 1 pria, 2 wanita, itu kita rata 1,5 itu tidak ada maknanya gitu ya. Itu kaidah yang pertama, bahwa operasi aritmetika itu hanya bisa dilakukan pada data interval dan rasio. Nah, kemudian juga secara umum ya, bila memungkinkan peneliti harus berusaha mendapatkan data rasio ya dibanding data interval ya. Ini walaupun ini tidak aplikatif untuk semua kondisi, tapi bila memungkinkan kita harus berusaha mendapatkan data rasio. Nah, contoh misalnya pertanyaan survei tentang penggunaan ojek online ya. Kita bisa bertanya dengan pilihan jawaban seperti ini, dalam 7 hari terakhir, berapa kali Anda menggunakan jasa ojek online? Ya. 0, 1 sampai 3, 4 sampai 6, dan lebih dari 6. Oke. Atau kita bisa menggunakan pilihan pertanyaan yang kedua. Yaitu pertanyaannya sama, tapi jawabannya berupa angka ya, numerik ya. Dalam seminggu terakhir, dalam 7 hari terakhir berapa kali Anda menggunakan jasa ojek online? Jawaban langsung diisikan ya. Misalnya 7 kali gitu ya, 10 kali gitu. Oke, nah dengan 2 model pertanyaan seperti ini ya, pertanyaan mana yang akan Anda gunakan ya sebagai seorang peneliti? Pertanyaan 1 atau pertanyaan 2? Ya, mungkin ini bisa jadi diskusi kita ya. Silakan mengapa memilih salah satu pertanyaan tersebut, silahkan
diskusikan di forum. Demikian saja. Terima kasih. Ini dari chapter 3 ya, dari Gravatar ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.